wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aden Aziza dari Bunga Bangsa Cirebon, prodi PAIC semester 3. Semester 3 ya, 3C. Gimana Nur Aziza? Ada apa Nur Aziza? Saat ini saya izin mewawancarai terkait tugas Masail Fikih. Mata kuliah masa ilfiqiyah ya. Siapa dosennya teh? Yang diampu oleh Bapak Haji. Oh, Bapak Dr. Haji Dr. Haji Haji ya, oke. Di sini saya akan izin mewawancarai Bapak bagaimana menyikapi kesetaraan gender dalam dakwah, karena dewasa ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, suami istri berbalik peran, semisal istri bekerja keras sementara suami seakan-akan melepas kodrat kewajibannya. Ya. Menurut Bapak, Baik, terima kasih ya Mbak Siti Ade Aziza Nur Aziza ya. Siti Ade Nur Aziza yang mata kuliahnya Masail Fikih diampu oleh Pak Kiai Hayi ya. Oke. Begini, terkait dengan persoalan peran ya dari masing-masing istri atau suami itu sudah ditentukan dalam Islam, sehingga jika dia sudah melenceng dari tugas utama ya atau peran utamanya sebagai apa namanya suami dan istri, ya berarti itu tidak benar, tidak baik. Nah, jangan salah memaknai istilah kesetaraan gender ya. Artinya, kenapa kesetaraan gender ini perlu kita pahami secara detail, secara dalam. Al-Quran sudah menyitir ya. Artinya Al-Quran sudah menegaskan, menjelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13 kalau nggak salah itu, insyaallah benar. Ayat 13, Al-Hujurat ayat 13. Nah, itu disampaikan oleh Allah ya, karena ini firman Allah sih ya, Al-Quran itu. Ya ayuhan nas gitu. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini masih general pengertiannya. Kenapa? Karena ya ayuhan nas ini berarti disampaikan untuk seluruh manusia. Belum ada pengkotak-kotakan, belum ada perbedaan agama, belum ada yang namanya A, B, C, D ya. Semuanya masih dalam umum sebagai seorang manusia. Jadi Allah sudah mengumandangkan, sudah menyampaikan bahwa hai manusia, ya ayuhan nas, sesungguhnya gitu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Jadi kami sengaja menciptakan manusia itu ya dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi di sini Allah hanya menyebutnya adalah manusia itu ya laki-laki dan perempuan. Kalau di luar itu ya berarti ada yang lain gitu berarti. Nah, jadi ini hanya Allah mengatakan min dzakarin wa unsa. Ya, jadi bahasa gampangnya ini sebutan Allah untuk manusia itu ya adalah laki-laki dan perempuan. Kemudian inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum, dan kami jadikan mereka itu bersuku-suku, syu'uban wa qabaila lita'arafu, berbangsa-bangsa. Tujuannya untuk apa? Lita'arafu. Untuk apa deh Azizah? Lita'arafu itu untuk saling mengenal, saling ya, ta'aruf, untuk saling mengenal. Jadi secara umum Allah memang menciptakan manusia itu adalah dari laki-laki dan dari perempuan. Nah, di sini kalau kita kaitkan dengan makna Allah sampaikan tadi, inna akramakum indallahi atqakum,
Disinilah ada mulai. Jadi dari semua manusia itu ada yang dipandang oleh Allah paling mulia di antara apa? Di antara manusia yang lain gitu. Apa namanya? Allah sampaikan sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara manusia yang lain adalah di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, ini istilah takwa itu kan hanya ada dalam dalam agama. Agama apa? Agama Islam gitu ya. Jadi mulailah mengerucut bahwa Allah memang menciptakan manusia untuk berbangsa-bangsa, bersuku-suku, kemudian dijadikan mereka berbangsa-bangsa suku itu untuk saling mengenal. Jadi yang pertama tugas kita adalah mengenal, saling kenal, saling kenal. Kemudian yang berikutnya Allah akan begitu memuliakan orang-orang yang bertakwa di antara mereka. Ya, nah ini terkait dengan pertanyaan tadi masalah kesetaraan gender, ya kan? Karena seorang suami atau laki-laki itu dalam ayat lain dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Artinya rijal itu pemimpin atau rijal itu adalah laki-laki. Laki-laki itu pemimpin perempuan. Jadi di sini disampaikanlah laki-laki itu adalah pemimpin perempuan. Jadi tugasnya seorang laki-laki adalah memimpin perempuan, mengarahkan perempuan, mengayomi perempuan, melindungi perempuan, kan gitu kan, membimbing perempuan, mengakomodir perempuan serta menjadikan perempuan itu harus searah dengan sejalan dengan laki-laki itu. Nah, itulah. Nah, ketika laki-laki jadi pemimpin perempuan itu maka ada satu hubungan pernikahan. Jika laki-laki dengan perempuan itu tadi ya yang masih sifatnya umum, masih laki-laki itu punya tanggung jawab memimpin, sedangkan perempuan adalah siap untuk dipimpin. Dalam arti siap itu kalau laki-lakinya itu memimpinnya dengan benar sesuai dengan syariat Islam ya. Nah, maka di situ ada untuk bisa melakukan ya punten, untuk bisa melakukan sebuah hubungan kekeluargaan itu harus dilakukan pernikahan. Jadi pernikahan itu merupakan syarat sebagai seorang muslim laki-laki maupun seorang muslim perempuan dan seorang perempuan itu ketika menjadi sebuah keluarga itu harus dilewati, harus dilalui atau harus melalui sebuah akad, sebuah perjanjian, sebuah kesepakatan. Ya, dalam Islam dinamakan akdun nikah. Ini jadi mulailah kekeluargaan, hubungan kekeluargaan itu menjadi benar, kekeluargaan itu menjadi halal, kekeluargaan itu bisa menjadi positif, apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Allah sesuai dengan ajaran Islam tadi, yaitu harus melalui pernikahan. Dan masing-masing punya peran, masing-masing punya tanggung jawab. Secara kodrati, sekali lagi, perempuan punya tanggung jawab. Secara kodrati juga laki-laki punya tanggung jawab. Dan salah satu tanggung jawab dari laki-laki tadi ya memimpin, membimbing. Nah, salah satu dari tugas perempuan adalah bagaimana menjaga, ya kan, kehormatan seorang suami. Dia harus patuh, sepatuh-patuhnya kepada suami. Nah, dan itu kalau suaminya memang betul-betul sejalan dengan ketaatan kepada Allah, sejalan dengan perintah Allah, sejalan dengan syariat Islam harus diikuti. Nah, jadi dua fungsi yang berbeda. Walaupun secara kodrati manusia itu adalah sama ya, sama kan, manusia itu laki-laki maupun perempuan sama. Siapapun harus memiliki memiliki tanggung jawab, dan dia harus kalau ingin dimuliakan oleh Allah harus menjadi orang yang bertakwa. Jadi maka itu ya, ketakwaan inilah penting dalam hubungan berkeluarga. Kenapa itu sekali lagi di sini harus ada peran, walaupun bahasa kasar tadi harus ada kesetaraan gender ya. Hari ini kan kita kadang tumpang tindih. Masa yang perempuan yang sebetulnya dilindungi, dinafkahi, ya kan, dibiayai oleh suami misalnya,
itu ternyata sekarang malah jadi apa, wanita karir, suaminya malah ngasuh anak, ya kan gitu. Nah ini kan berbalik tadi, berbalik fungsi dan posisi. Nah selama itu dapat izin dari suami dan suaminya mungkin ada udzur dan ketidakmampuan suami di dalam melakukan aktivitas, bisa-bisa saja, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi kalau itu merupakan satu apa ya, satu kesengajaan, padahal dia mampu misalnya suami itu, berarti ini tidak benar. Nah, oleh karena itu tugas seorang suami tetap harus menjadi pelindung, ya kan, pengayom, kemudian pemberi nafkah dan seterusnya. Itu tugas utama ya. Dan selebihnya tugas istri harus mendapatkan itu semua tadi. Terus apa lagi tadi yang diminta lagi? Adanya berbalik gitu kan, berbalik, kondisi berbalik yang saat ini kan terjadi di fenomena terutama di zaman sekarang ini kan adanya. Itu jadi intinya harus kembalikan pada kodratinya masing-masing. Seorang istri harus patuh ya, melaksanakan semua, menjaga kehormatan suami, menjaga apapun yang suami titipkan ya kepada itu, termasuk jadi nanti diberikan amanat titipan anak ya, harus diasuh oleh ibunya, harus disusui asinya oleh ibunya langsung ya kan, dan seterusnya. Kemudian seorang suami ya harus melaksanakan semua tugasnya, seberat apapun kondisinya, sesulit apapun kondisinya, maka seorang suami harus melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami ya. Itu dan kemudian yang kedua apa dong? Ada pertanyaan nggak? Atau itu udah cukup? Ya jangan cukup ya. Berarti kalau fenomena sekarang tuh boleh istri kesetaraan gender? Iya boleh kan. Jadi maknanya kan Bapak di awal kan gitu, jangan salah memaknai kesetaraan gender. Artinya selama itu masih sifatnya sesuai kodrati, ya sesuai kodratnya manusia itu sendiri. Laki-laki punya tugas sebagai pemimpin, wanita punya tugas sebagai seorang yang dipimpin dan siap untuk mengikuti apa yang diarahkan oleh suaminya ya, suaminya, maka dia akan bisa mereka berdua itu akan bisa hidup harmonis, akan bisa hidup berdampingan karena itu sesuai dengan syariat agama, syariat Islam gitu. Nah, terus nanti Bapak apa sih, semisal ya istrinya wanita karir, sedangkan laki-lakinya biasa saja. Tapi ketika istrinya itu apa sih, tapi tidak boleh, udah kamu tuh dari sana aja cukup, jangan usah jadi wanita karir, biar masih ibu-ibu syukur. Seorang suaminya melarang gitu istrinya untuk tidak usah jadi. Nah ini berarti tidak diizinkan oleh suami kan, tapi suaminya pun harus bisa bertanggung jawab. Jangan melarang tapi dianya tidak berusaha kan gitu. Kalau udah istri sudah menjadi wanita karir, ya upayakan dengan baik, dengan benar. Ya sudah, kalau memang suaminya meminta berhenti, dia harus bisa menanggung semua resiko keluarga kan begitu. Nah kalau itu bisa dilakukan ya mangga, tidak ada masalah. Sekali lagi yang disalahkan itu jika seorang suami ya tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Jika seorang istri tidak mematuhi apa yang diarahkan oleh suaminya. Ingat loh, sesuai dengan syariat. Tapi kalaupun gitu, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa bi ilmun wa la tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ini bisa dijadikan dasar juga itu. Seperti kepada ibu bapak juga begitu. Ibu bapak kan misalnya harus dipatuhi, harus diikuti semua. Nah, ketika ibu bapak menyuruh tidak baik, menyuruh hal yang tidak baik, menyuruh punten ya bermaksiat pada Allah misalnya, kita menolak, tetapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa, harus tetap dia pergauli dengan baik. Maksudnya pergauli itu hubungannya jangan putus, harus bisa sadar. Artinya ketika seorang suami menyuruh sesuatu yang maksiat, itu tidak perlu ikut, tidak perlu nolak tidak perlu mematuhi, tetapi harus harus nolak tapi dengan cara yang baik-baik dan hubungan jangan terputus sama suaminya. Ya, oke, terus.